Halo, Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kita di program Kacamata, masih bersama dengan saya, Peter Chandra. Nah, dalam hidup saudara, kita tentu berharap semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Apalagi nih, kalau kita anak-anak Tuhan, kita sudah tahu janji Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita tentu berharap bahwa kehidupan kita akan berjalan dengan mulus, semua akan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Tetapi bagaimana jika kita sebagai anak Tuhan dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Misalnya nih saudara, dalam hal pasangan. Ketika kita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan yang kita mau, maka kita akan bisa enjoy, kita akan bisa menikmati hubungan itu dengan pasangan kita. Dan kita berdua bisa sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana jika misalnya kita diperhadapkan pada situasi yang ternyata pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal kita berkenalan? Masih bisakah kita setia dengan pasangan kita? Masih bisakah kita setia menjalani hubungan kita dengan pasangan kita? Belum lagi ditambah ada godaan orang lain dari luar. Masih bisakah kita setia? Nah, itulah yang akan menjadi topik kita di program Kacamata hari ini, saudara. Kesetiaan. Bagaimana menjadi setia di dalam Tuhan? Bagaimana menjadi setia yang Tuhan mau sebagai anak-anak yang ditebus oleh Tuhan. Mari saudara, saya mau ajak Anda untuk sama-sama menyaksikan pesan firman Tuhan tentang kesetiaan. Bagaimana caranya harus setia walaupun situasinya sedang tidak baik-baik saja. Yang akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham berikut ini hanya di program Kacamata. Tuhan, Kau turut bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan semua kebaikan di dalam hidupku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik di setiap waktu, bahwasanya kasih setiamu untuk selamanya. Bersyukurlah. Balik segala sesuatu untuk mendatangkan semua kebaikan di dalam hidupku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik setiap waktu,
banyak yang baik, tapi yang setia lebih sedikit. Nah, kalau seandainya saudara yang mengikuti sharing firman Tuhan ini berkata, suami saya baik, istri saya baik, anak-anak saya baik, puji Tuhan. Namun mari kita pastikan, tidak cukup hanya menjadi orang yang baik saja, tapi orang yang baik dan yang setia. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan. Kita tahu Dia turut bekerja dalam segala hal di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala hal artinya dalam kita sedang sulit, dalam kita sedang senang, Dia turut bekerja untuk tujuannya mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Saudara, hari ini kita akan diberkati pesan firman Tuhan yang saya percaya pasti menjadi berkat buat pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Saudara, saya mulai dengan satu ayat firman Tuhan dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak yang baik, tapi yang setia lebih sedikit. Nah, kalau seandainya saudara yang mengikuti sharing firman Tuhan ini berkata, suami saya baik, istri saya baik, anak-anak saya baik, puji Tuhan. Namun mari kita pastikan, tidak cukup hanya menjadi orang yang baik saja, tapi orang yang baik dan yang setia. Nah, ini yang penting. Jadi kalau baik saja mungkin banyak ada gitu, tapi yang setia akan lebih sedikit. Tapi saya berdoa, semua yang mengikuti sharing firman Tuhan ini, kita dimampukan Tuhan menjadi orang-orang yang baik dan juga yang setia. Saudaraku, makanya saya ingin mengajak kita sama-sama lihat dalam kebenaran firman Tuhan, ya, faithfulness, kesetiaan temanya. Kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan. Jadi kesetiaan ini di atasnya taat, saudara. Kalau saudara setia, pasti saudara adalah orang-orang yang taat. Kalau saudara setia, berarti saudara orang-orang yang hatinya teguh. Kalau saudara setia adalah saudara orang-orang yang patuh. Nah, ini adalah satu pesan yang saya yakin sangat dalam sekali. Karena setiap orang yang setia pasti akan melihat, memperoleh hasil yang luar biasa daripada orang-orang yang tidak setia. Nah, saya akan bagikan beberapa pesan yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Namun sebelum saya lanjut lebih dalam, saudara, mari kita lihat sebuah perumpamaan sederhana. Kalau saya bertanya kepada saudara, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Tentunya sederhana sekali. Kalau 1 tambah 1 gampang ya. 1 tambah 1 adalah 2. Sederhana. Bagi saudara yang hidupnya di dalam Tuhan, lurus-lurus aja, ya udah 1 tambah 1 sama dengan 2. Maaf, namun ada orang-orang yang berkata 1 tambah 1 sama dengan 0. Kok bisa 1 tambah 1 sama dengan 0? Karena mereka berkata, dalam hidup yang mereka lalui, yang mereka jalani, tidak ada sesuatu yang mereka anggap itu baik dalam hidup mereka. Apapun yang ditambahkan itu 0. Apapun yang mereka sudah alami 0. Mereka tidak ada rasa syukur. Karena mereka berkata bahwa semua yang saya alami ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Padahal mereka lupa. Firman Tuhan katakan Allah memenuhi segala keperluan saudara dan saya bukan menurut keinginan kita, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi ada banyak orang berkata 0, makanya mereka tidak bisa setia. Mereka bilang semuanya yang mereka dapat itu tidak ada hasilnya. Tapi juga sebaliknya, ada orang-orang, saudara, kalau ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mereka bilang bisa diatur. Wah, jadi maunya berapa nih? 1 tambah 1 sama dengan 5 boleh. 1 tambah 1 atau mungkin misalnya 6 juga boleh. Bisa diatur. Ini tipe orang-orang yang suka bohong, suka curang, tidak setia, saudara. Nah, saya yakin kalau tadi saya bertanya kepada saudara, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Saudara berkata 2. Kiranya kita berdoa, kita adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang taat sama apa yang sudah diperintahkan sama Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan.
kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan penyertaan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan. Baik, saya akan bagikan 2 pesan. Kenapa saudara dan saya sebagai manusia, kita bisa menjadi orang yang berubah tidak setia. Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku, ini cerita lama yang saya yakin saudara dan saya sudah mungkin pernah membacanya, di mana ada seorang adik yang meminta warisan, kemudian setelah dia dapat bagiannya, dia pergi, dia pesta pora, dia foya-foya, saudara. Kemudian tiba waktunya dia nggak ada lagi uang, dia nggak punya apa-apa, dia hidup sangat sulit, dan akhirnya dia memutuskan untuk mau kembali ke rumah bapaknya. Waktu dia kembali dari jauh, seorang ayah, hati bapak ini kan tetap sayang sama anak-anaknya. Bapak menyambut dia. Dia sudah berkata bahwa aku tidak layak di hadapan Tuhan, aku tidak layak di hadapan Bapa, jadikan aku hanya sebagai budak saja, sebagai hamba. Tapi seorang bapa tetap menyayangi anaknya, malah dibuatkan pesta. Tiba-tiba si kakaknya pulang. Ketika kakaknya pulang, kakaknya melihat, ini ada apa? Kok ada pesta? Kakaknya merasa tidak enak hatinya, karena ini adik yang sudah diberikan warisan, terus kemudian foya-foya uangnya, balik kok malah dibuatkan pesta. Makanya si kakak berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Maaf saudara, kesetiaan itu tidak ada batas waktu. Jadi jangan bilang, kan saya sudah setia. Sampai kapan? Ya sampai hari ini saja, nggak bisa begitu. Saya akan setia sampai besok lah kira-kira. Atau saya setia sampai semua terjadi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalau enggak sih nggak akan. Nah ini berarti bukan setia namanya saudara. Kesetiaan tidak ada batasan waktunya. Jadi tidak bisa kita bilang seperti yang dikatakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Artinya dia mau bilang dia udah setia nih, bertahun-tahun. Tapi hari ini kok aku merasanya nggak bisa tahan melihat adik diperlakukan sepertinya enak banget. Begitu saudara. Nah apa yang membuat manusia, saudara dan saya berubah tidak setia? Pesan yang pertama adalah maaf karena iri hati. Iri hati seringkali membuat kita berubah. Iri hati seringkali membuat kita jadi tidak setia. Saudaraku, ada kalimat yang bagus banget, saya yakin menjadi berkat ya. Kesetiaan itu datangnya dari hati dan niat, bukan dari kata-kata. Ini penting saudara ya. Jadi kalau dari hati dan niat ini sudah setia, unshakable, tidak tergoncangkan. Iri hati itu menghancurkan kesetiaan kita. Kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, sudah memulai dengan baik, menjalani perjalanan dengan baik. Jangan biarkan iblis mengganggu, menghancurkan, dan membuat kita tidak setia hanya gara-gara iri hati. Kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan kasih kepadaku agar aku punya hati yang bijaksana, hikmat dari Tuhan, supaya boleh menjalankan semuanya dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dan saya yakin kalau itu kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa, saudara. Nah, pesan yang berikutnya, saudara, hanya 2 pesan saja, sederhana. Kita akan lihat sama-sama pesan yang kedua. Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Jadi cerita tentang Simpson ya saudara ya, sudah berkali-kali dirayu, dia belum buka rahasianya. Sampai akhirnya karena sudah terus-menerus dia udah gak bisa tahan. Karena terus mendesak-desak dia, tidak dapat lagi dia menahan hati. Saudara, hati ini tidak kelihatan. Tapi hati ini kalau tidak dijaga dengan baik, saudara,
Banyak orang jatuh dalam dosa. Nah, kenapa dia bisa mengalami ini? Pesan yang kedua buat setiap kita. Kita berubah setia. Yang kedua, karena godaan. Saudara, godaan yang dimaksud ini luas. Tidak hanya godaan yang seperti tadi dibahas contoh dari seorang yang bernama Simpson ya. Tidak, luas sekali. Banyak sekali godaan. Seperti hari-hari ini kalau kita bicara soal ibadah ya. Setelah dulu sebelum pandemi, terus selama masa pandemi yang kita doakan sebentar lagi menjadi endemi, saudara. Dulu kan pergi gereja sama-sama, sudah rapi ya. Di gedung gereja pun kita jaga image nih ya, jaim. Jadi kalau orang lihat kita tetap kita perhatian ke depan, mendengar firman Tuhan, menaikkan pujian. Coba cek sama-sama. Ketika masa pandemi, ibadah online, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita sedang beribadah? Apa yang kita lakukan ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita serius seperti masa-masa sebelum pandemi? Atau karena begitu banyak godaan? Kita bilangnya ketika pagi-pagi mau ibadah online, kita bilangnya olahraga dulu deh. Nanti siang saja. Ketika siang bilangnya capek, nanti sore aja. Ketika sore ada yang ngajak keluar ke mall, ya lupa akhirnya besok aja. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah masa ibadah online sekarang kan semua sudah bisa pada onsite. Apakah kita kembali menjadi orang-orang yang datang kembali ke gereja, mengikuti dengan sungguh-sungguh atau masih banyak godaan? Alasannya kan masih takut misalnya. Padahal sebenarnya bisa. Datang ke gereja menurut saya cukup aman. Semua para pengurus di gereja, dari gereja masing-masing yang saudara ikuti kan, pasti sudah benar-benar menyiapkan protokol kesehatan, bahkan pakai masker, bilangnya takut. Padahal nanti kalau diajak keluar jalan-jalan ke mall, buka masker, berjam-jam ngobrol, ngopi bisa. Nah ini bentuk-bentuk godaan dan masih banyak sekali saudara. Dalam pekerjaan, bohong-bohong kecil. Kan kalau bohong kecil kan gak apa-apa katanya kan dosa-dosa kecil. Ada lagi ditulis di Alkitab dosa kecil, dosa besar saudara. Ya gak begitu. Ya namanya kalau godaan ya tetap godaan. Makanya mari kita belajar menjadi orang-orang yang setia. Sekali lagi, setia itu dari hati, dari niat. Kesetiaan itu gak bisa kita ngomong-ngomong, tahu gak saya ini setia. Tapi kesetiaan itu harus melewati waktu. Ketika lewat waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu yang susah, saudara tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan. Saya yakin saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Saudara, seringkali kita berjumpa sebagai penutup ya, berjumpa dengan orang-orang yang hebat. Kemudian kita bilang enak banget ya mereka ya. Kok enak ya jadi orang-orang ini. Saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Tuhan bisa melakukan semua tiba-tiba, mujizat besar saya yakin. Tapi Dia Allah yang mendidik setiap kita. Kalau kita berjumpa dengan orang yang tiba-tiba hebat ya mungkin saja. Tapi saya rasa itu kecil sekali saudara. Pasti ada melewati yang namanya proses. Proses kesetiaan. Dia setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Saudara, ketika lihat Daud menghadapi Goliat yang hebat, tinggi, besar. Kemudian dia menang, orang bilang, wih hebat ya Daud. Betul Daud hebat, tapi kita mesti lihat kenapa dia bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Karena dia pernah setia dengan perkara-perkara kecil. Ketika dia dipercaya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Perkara-perkara sederhana dan kecil, dia setia menjaganya. Ketika datang hewan-hewan buas, dia lawan hewan-hewan buas. Rupa-rupanya itu adalah latihannya dia. Ketika dia setia, dia sedang dilatih Tuhan untuk melawan hewan-hewan buas. Karena setelah itu ada masa di mana orang tidak bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengalahkan Goliat. Hari-hari ini saudara, kalau apa yang ada padamu hanya hal-hal sederhana, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan setia. Karena saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud di dalamnya untuk mempercayakan kepada saudara hal-hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus hamba sungguh bersyukur. Hamba berdoa buat semua yang mengikuti sharing firman Tuhan ini. Supaya kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang setia. Tuhan jamah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jangan biarkan iri hati ada di dalam hati dan pikiran kami. Jangan biarkan godaan-godaan itu menghancurkan hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, Engkau jamah kami semua. Supaya kami boleh dimampukan untuk menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih Bapa.
Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Victor Abraham yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan di program Kacamata kali ini tentang kesetiaan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan tadi sudah menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih setia. Mari saudara, mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk menjauhi rasa iri hati dan tetap tekun dalam berdoa, supaya kita tetap bisa menjalani apapun situasi sulit yang sedang datang dalam kehidupan kita dan berbagai macam godaan yang datang dalam kehidupan kita. Saya Peter Chandra, pamit dulu dari program Kacamata kali ini. Ingat saudara, protokol kesehatan jangan sampai kendor. See you on the next week. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Namun Ia tahu pekerjaan kita. Dan Ia telah membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup siapapun juga. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada